Maka kemudian di sini, jamaah rahimakumullah, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kewajiban untuk sholat. Disinilah kemudian kita tahu bahwa surah An-Nisa ayat yang ke 103 dan surah ayat-ayat yang lainnya juga menegaskan terkait dengan kewajiban sholat, termasuk juga fadilah, keutamaan bagi orang melaksanakan sholat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakan salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kita ngambil di bagian akhir, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang dimaksud dengan salat adalah salat 5 waktu yang waktunya sudah kita ketahui bersama, dan sekarang ini kita berada di awal waktu salat asar. Nah, ini menjadi kewajiban bagi yang sudah akil balik masuk, kemudian mukallaf alaih, sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban. Dan kemudian juga, ya rahimakumullah, deh. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan. Hanya saja nanti kaidahnya adalah Islam itu memberi kemudahan, tapi jangan digampangke. Kalau orang Jawa bilang, yo gampang tapi ojo digampang-gampang ke. Maksudnya apa? Gampang tapi jangan mudah tapi jangan dibuat mudah-mudah. Terus mohon maaf sampai menyepelekan, sampai kemudian gampang ke. Tidak seperti itu. Nah, dua ayat ini dari sekian banyak ayat yang berkaitan dengan pembahasan salat. Nah, di sini kemudian saya tadi eh, sempat searching. Ini adalah bukunya, saya tadi buka. Em, yang saya ada di sini sih Sahih Muslim, dan kemudian yang Sahih Bukhari ada di tempat lain, tidak sempat saya bawa. Maka ini saya mengutip yang sebelah kanan ini adalah saya foto tadi, sempat saya foto sambilkan dari kitab. Ini adalah jilid yang ketiga dari buku ini, dan kemudian halamannya ada di 184. Yang mau saya garis bawahi adalah ada satu hadis Bapak Ibu. Hadisnya adalah di sini. Di sini, di sini. Hadis dari 705 dari kitab Sahih Muslim. Hadasan Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadasan Abu Muawiyah wa hadatsana Abu Quraibin wa Abu Sa'id al-Hashadju wa lafdhu li Abi Quraib qala hadatsana Waki kilahuma anil A'mash an Habib bin Abi Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Dari awal sini sampai an Ibni Abbas ini disebut dengan sanad yang meriwayatkan hadis, silsilah yang periwayat hadis. Dan hadis Muslim kan kita ketahui ya, derajat hadis Imam hadis Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya di sini adalah qala dari Ibnu Abbas, dia berkata, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya'i bil Madinah. Rasul pernah menjamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya bil Madinah, di Madinah. Fi ghairi khaufin wala matarin. Fi ghairi khaufin, tanpa ada ancaman, tidak dalam kondisi normal, tidak ada ancaman, kondisi normal, wala matarin, dan juga tidak turun hujan. Ya kalau kita lihat berarti kalau ada ancaman boleh dong kemudian menjamak. Ini tidak ada ancaman saja, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya saja, boleh menjamak. Kemudian wala matarin, dan tidak ada hujan saja pun boleh menjamak. Menjamak salatnya. Ini menjadi pembahasan kita, dan hadis ini jamaah rahimakumullah dilanjutkan di bawahnya fi hadisi Waki, dalam hadisnya Waki qala qultu libni Abbas. Jadi Waki ini bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalik? Kenapa Rasul melakukan itu? Lima fa'ala dzalik qala kala yukhrija ummatahu, sekiranya tidak menyusahkan, tidak memberatkan umatnya.
Wa fi hadis Abi Muawiyah, dan dari hadis Abu Muawiyah qila li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, ditanyakan ma arada ila dzalik, apa yang dengan itu? Apa yang diinginkan dengan menjamak itu? Qala arada alla yukhrija ummatahu. Iya, kemudian dikatakan bahwa agar tidak memberatkan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini kemudian kita akan telusur. Inilah bunyi hadisnya tadi. Jamaah rahimakumullah yang saya ambil dari kitab Sahih Muslim. Nah, dari hadis ini kita jelas lihat jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar jadi satu waktu. Ya, di sini kemudian tidak disebutkan di awal atau di akhir, tapi dijamak. Serta salat maghrib dan isya, salat maghrib dan isya dijamak bukan karena keadaan takut dan juga bukan keadaan hujan. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Rasul menjamak tapi tidak mengkosor, tidak mengkosor, dijamak saja. Beda kan kalau dijamak dikumpulkan zuhur dengan asar jadi satu waktu, apakah di waktu zuhur atau di waktu asar, tapi rakaatnya tetap empat empat. Kemudian Rasul menjamak maghrib dan isya, maghrib tiga, isya itu kemudian empat, jadi tujuh rakaat. Tidak dikosor, diringkas tidak. Kalau empat jadi dua, tiga tetap tiga, tapi hanya menjamak. Nah ini. Nah dari sini kemudian mari kita lihat, ini kan hadis menjadi rujukan. Bahkan kemudian kalau kita lihat, kalau misalkan orang Muhammadiyah melakukan kegiatan di Kaliurang, tinggalnya di Sleman nih, kegiatan di Kaliurang. Kegiatan yang misalkan berbasis pelatihan yang intensif kayak Baitul Arqam, kadang melakukan jamak, di jamak gitu. Karena acaranya kan beruntut di jamak. Hanya saat ketika acara itu saja gitu. Kalau sudah kembali ya kembali ke rumah masing-masing, tidak menjamak lagi. Ya itu salah satu apa namanya landasan yang dipakai adalah hadis ini. Nah, mari kita lihat takhrij hadis. Kalau takhrij hadis adalah upaya untuk mencari, menelusuri sumber periwayatan hadis. Ini benar nggak sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Karena ini adalah dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas bersumber dari situ, maka kemudian hadis ini ditemukan di berbagai kitab. Yang saya miliki adalah kitab Muslim ini, Sahih Muslimnya, yang bisa saya hadirkan. Nah ini kemudian dalam Sahih Muslim, kitab Salatul Musafirin wa Qasruha, Salat Musafir dan Qasornya. Ada dalam kitab kan menjadi bagian besarnya ya, kemudian di dalamnya ada subnya namanya bab. Al-jam'u baina salataini fil hadar. Menjamak dua salat saat mungkin atau tidak bepergian. Ya kalau bepergian kan tidak kemudian tidak perlu dibahas ya karena memang Rasul memberikan contoh itu. Yang itu sering kita ketahui. Nah, hadisnya adalah hadis yang nomor 702. Sama dicetakan ini boleh jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu menelusuri beda tergantung penerbitnya. Nih, di saya 705 sesuai poinnya adalah 54. Kita Busolatul Musafirin Bapak Suruha. Bab 6 halaman 184. Ini kemudian kita menemukan hadis tadi bahwa Rasul pernah kemudian menjamak sholat zuhur dan asar itu tanpa ada halangan, tanpa ada halangan. Jadi ini. Lah, bagaimana kalau Ustaz, kalau kami sebagai dokter kemudian ada operasi dan kemudian kami menjamak, itu nanti berada di bawahnya salatnya. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud, di Sunan Abu Dawud ini ditemukan hadis ini pada bab as-shalah. Kemudian kitab shalah, kemudian babnya adalah al-jamu baina salataini, menjamak dua salat. Nomor hadis 1211. Kemudian juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab salat. Babnya adalah bab maja'a fi jam'il baina salataini. Riwayat tentang menjamak dua salat hadis 187. Dalam Sunan Nasai kitab Mawaqit, waktu-waktu salat. Babnya adalah jam'u baina salataini fil hadar, menjamak dua salat di waktu mukim. Hadisnya 602. Kemudian dalam Musnad Ahmad juga demikian. Musnad Bani Hashim. Musnad Abdullah bin Abbas. Nomor hadis bervariasi tergantung dengan cetakan. Betul. Salah satunya adalah di nomor 1936. Muasasah Risalah. Kalau saya ini tekannya adalah DKI. Dan DKI itu Darul Kutub Ilmiah. Darul Kutub Ilmiah di Beirut. Dan maka kalau kita lihat penjelasan dan kandungan hukumnya bahwa memang hadis yang di atas tadi itu sering menjadi pembahasan mendalam di kalangan ulama fikih
Karena bolehnya jamak di waktu hadar, tidak sedang bepergian, tidak sedang bepergian, tidak sedang hujan, dan juga tidak sedang dalam peperangan atau ketakutan. Artinya kondisinya adalah normal. Kalau misalkan sekarang ya, sekarang adalah kondisi yang normal. Misalkan ditarik lagi, ya Rasul melakukan itu kalau misalkan kita ya, ya tidak sedang operasi, kemudian tidak hujan, tidak tidak ada angin lisus, tidak ada halangan yang lainnya. Jadi kondisi normal. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah kemudian tadi saya bacakan dalam hadisnya kan ada tambahannya ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Sa'id bin Jubair, kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Arada alla yukhrija ummatahu. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Tidak ingin memberatkan umatnya. Tetapi kemudian kita garis bawahi, ini tidak begitu sering dilakukan oleh Rasul. Tidak tidak sering. Tidak sering, tapi pernah dilakukan. Mhm. Pernah dilakukan, ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat ulama? Kita mau saya menghadirkan beberapa pendapat yang ada. Misalkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim seperti hadis tadi menjelaskan bahwa sebagian ulama membolehkan menjamak salat saat mukim tidak safar apabila ada masyakkah, kesulitan yang sangat atau udzur syar'i. Waktu ada udzur syar'i itu satu beban yang tidak bisa dihindari gitu, dia bisa dihindari. Misalkan kalau udzur syar'i adalah mau dikira kemudian bisa sampai pada tujuan dalam perjalanan, ternyata macet. Mau menepi nggak bisa di tengah-tengah posisi mobilnya. Dan itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Udzur syar'i seperti itu. Antara lain. Ada sebuah keperluan yang mendesak dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari. Nah ini, tidak menjadikan kebiasaan sehari-hari. Apa yang tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari ketika tanpa halangan, tanpa masyakoh, tanpa masyakoh, tanpa sesuatu yang memberatkan. Kalau tidak itu, tidak ada itu unsur itu, maka jangan dijadikan sehari-hari. Well, gimana saat kalau misalkan sebulan sekali, ya, monggo silahkan gitu. Tapi tidak sering, tidak sering. Ukuran sering bagaimana? Ya setiap hari itu menjadi sering gitu. Tanpa halangan loh ya, beda-beda kalau nanti misalkan ada masyakoh di bawahnya insya Allah. Nah kemudian juga Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama mazhab Hambali menggunakan hadis ini sebagai dalil dibolehkannya menjamak salat bagi orang yang sakit. Karena sakit itu memberatkan lebih berat daripada hujan. Hujan kan kondisi di luar nih. Kalau hujan kan kondisi di luar. Wah, nggak bisa ke masjid. Ya udah deh, jamak. Atau yang sudah di masjid, wah, kalau pulang lagi belum tentu bisa balik lagi ke masjid. Kemudian jamak. Kalau orang sakit, yang berat dirinya. Secara fisik kan dia sakit. Ada masyakoh, ada sesuatu yang berat untuk dilakukan. Sehingga dia tidak kuasa apa namanya, dengan serta-merta, misalkan ke tandas, ke belakang, suka-suka, tidak bisa. Dia harus kemudian dalam kondisi yang berat, boleh kemudian menjamak atau wanita yang istihadah, atau bagi yang memiliki kesibukan darurat mendesak. Nah, ini seperti dokter yang sedang operasi bedah. Nah, sudah mulai singgung, kita mulai singgung di sini. Melakukan operasi bedah dari satu waktu pindah ke waktu yang lain. Nanti di bawah kita akan memberikan satu contoh untuk bisa membantu pemahaman. Atau aparat yang bertugas di kondisi genting, di kondisi yang genting dan lain sebagainya, petugas. Agar kemudian ya tetap mereka agar tidak meninggalkan sholat, ya kan, tetap melaksanakan sholatnya. Maka kemudian hadis Ibnu Abbas tadi yang nomor 705 dalam Sahih Muslim itu menunjukkan tentang fleksibilitas, kemudahan dalam syariat Islam di mana sholat dapat dijamak dalam kondisi mukim. Dalam kondisi mukim apabila ada hajat atau kesulitan yang membebani, sakit, terjebak macet luar biasa hingga habis waktu sholat atau tugas darurat operasi yang kemudian dokter atau sesuai dengan profesinya masing-masing tentunya lebih paham ya. Nah, bukan karena rasa malas, beda ya. Ah, aku malas apa tak jamak wae lah sholatnya daripada nanti saya ini. Bukan, bukan, nggak boleh. Kalau dari si malas kemudian jamak bukan. Itu nanti menggampangkan, memudahkan. Atau meremehkan, jamaah aja sekalian lah, sama mumpung mumpung mumpung, nggak boleh. Niatan itu harus dibuang, menjamak boleh, tapi tidak boleh ada unsur kemudian meremehkan atau rasa malas. Nah, ada nggak kemudian hadis yang lain yang semisal dengan hadis yang di atas tadi?
Nah, kata tadi kan kita mengutip dari hadis ini. Ini yang kita kutip tadi. Jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala safarin. Kalau hadis Rasul menjamak sholat dalam bentuk safar, ada, itu ada. Tapi yang dalam kondisi tidak bersafar. Ini kan dalam kondisi tidak bersafar. Maka saal di Abbas, lima fa'ala dzalika, ini tadi yang di atas. Qala arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Rasul tidak ingin memberatkan seorang pun dari umatnya. Islam itu mudah. Padahal gini, Islam itu sudah memberi kemudahan bagi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Loh, sudah dikasih kemudahan seperti ini aja, kok masih tidak sholat? Nah, itu kan kebangetan, ya kan? Islam memberi rukhsah, keringanan. Dijamak boleh, misalkan dalam satu kondisi yang sedang musafir, mau jamak kosor boleh, jamak saja boleh, kosor kosor boleh, jamak kosor boleh. Allah memberi kemudahan. Allah yang memiliki syariat, yang membuat syariat itu memberikan kemudahan. Nah, kok masih tidak sholat? Sudah dikasih kemudahan, masih tidak sholat. Terus bagaimana lagi? Maka ilatnya adalah atau alasannya adalah kuncinya di sini adalah tidak ingin memberatkan. La yuhrija umat tahu tidak ingin memberatkan umatnya karena ingin menghilangkan masyakoh beban kesulitan itu adalah masyakoh. Maka ini menjadi landasan para ulama bahwa menjamak sholat di rumah atau mungkin diperbolehkan jika ada hal-hal yang sangat menyulitkan atau darurat, ya kan? Nah, mau nggak disimpan. Nah, kemudian praktiknya adalah Ibnu Abbas menjamak salat karena kebutuhan mendesak. Nah, khotbah Ibnu Abbas yauman ba'dal asri hatta ghorobati syamsu wa badatin nujum wa ja'alan nasu yaquluna as-shalah as-shalah. Jadi suatu hari Ibnu Abbas berkhutbah ceramah di hadapan yang lain. Nah, posisinya di Basrah setelah waktu salat asar hingga matahari terbenam dan bintang-bintang bermunculan masuk waktu Isya. Orang-orang yang hadir baru mengatakan as-shalah, as-shalah, mengingatkan untuk waktu sholat maghrib sudah mau habis. Jadi misalkan kajiannya apa namanya, kan sudah sholat asar, mulai kajian, masuk waktu maghrib, masih kajian belajar sampai mendekati waktu Isya kemudian as-shalah, as-shalah, sholat, sholat, sholat. Nah, maka di sini lalu datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim yang tidak hentinya mengatakan as-shalah, as-shalah, ayo sholat, 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 gitu. Ayo sholat, 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 sholat. Kalau prakteknya orang Arab adalah kemudian sampai tepuk tangan. Ayo sholat, 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 sholat. Gitu. Untuk mengingatkan orang yang sedang belajar di akhir sholat. Waktu maghrib sudah mau berakhir dan masuk waktu Isya. Nah, kemudian Ibnu Abbas marah kepada mereka dan mengatakan, apakah engkau hendak mengajariku sunnah? Padahal Ibnu Abbas kan dekat dengan Nabi. Celaka kau. Aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi dijamak, tidak dalam kondisi safar. Nah, itu. Dan itu artinya yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ternyata ada dasarnya dari apa yang beliau ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Syakik, perawi mengatakan bahwa hal itu mengganjal di hatiku lalu aku mendatangi Abu Hurairah dan menanyakan. Jadi ada kemudian sahabat yang kemudian, aduh kok agak mengganjal ya. Ya maghrib dengan Isya, sholatnya di waktu Isya. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, menanyakan hal itu kepadanya. Dan ternyata Abu Hurairah membenarkan perkataan Ibnu Abbas bahwa Rasul pernah menjamak waktu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa melakukan safar ataupun kemudian tanpa hujan ataupun tanpa kesulitan. Jadi tidak ada apa namanya tidak ada kesulitan tapi Rasul menjamak dua waktu itu. Bagaimana pandangan fikihnya? Nah, dari kumpulan yang di atas tadi, kemudian Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, ulama kontemporer, Dr. Zuhaili, itu kemudian ada pendapat senada gini. Nanti akan kita lihat fikih empat madhabnya ya. Boleh menjamak tanpa safar bersyarat. Maksudnya adalah diperbolehkan menjamak sholat saat sedang berada di kota sendiri, tidak safar. Kalau kita di Jogja, di Sleman, ya, apabila ada kebutuhan mendesak. Artinya adalah diperbolehkan menjamak salat saat sedang ada eh, di kota sendiri, tidak safar. Apabila ada kebutuhan mendesak, udzur syar'i atau kondisi darurat.
Yang jika sholat dilakukan pada waktunya masing-masing akan menimbulkan kesulitan masyarakat yang besar. Zuhur sholat di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, bisa di waktu isya. Kalau itu dilakukan seperti itu malah menjadi, mohon maaf kalau yang mungkin kalau dokter harus buka bajunya, kemudian nanti wudhunya, kemudian pakai lagi waktunya berapa, nanti ada yang bantu. Itu namanya masyakoh. Susah, susah. Kan yang sedang operasi kan ada pakaian khusus kan ya, ada pakaian khusus, ada atribut khusus, ada kemudian ada protap SOP khusus. Itu nanti kemudian kalau setiap zuhur sholat, asar sholat, itu langsung buka-buka, malah nanti kelamaan. Sedangkan dia harus tetap beroperasi, melaksanakan operasi itu. Itu masalah sehingga di sini boleh dijamak bagi yang dalam kondisi seperti itu. Maka kemudian contohnya di sini adalah ketika ada yang orang yang sakit parah. Sakit kadang kondisi sakit parah pun boleh. Sakit kemudian bahkan kalau karena sakit tidak hanya dijamak, di kosor pun kemudian diperbolehkan karena ini kondisinya sakit. Dan siapa sih yang mau sakit parah kan demikian. Tidak ada yang mau pengen sakit parah. Enak ya kamu sholatnya kosor jamak kosor enak dua rakaat. Loh, mau tah gantian kamu jadi orang yang sakit kan nggak ada yang mau kan. Nah makanya ini kondisinya tidak 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 biasa. Atau macet total di jalan yang membuat tidak mungkin berhenti untuk sholat hingga waktu habis. Atau dokter yang sedang melakukan operasi bedah berjam-jam. Atau bertugas keamanan yang genting. Nah, ini dah kemudian bisa melakukan sholat jamak. Nah, tapi yang dilakukan adalah bukan untuk kebiasaan. Bukan untuk kebiasaan. Kemudian ini adalah pengecualian atau keringanan rukhsah yang insidental sewaktu-waktu dan tidak boleh jadikan kebiasaan. Setiap hari kayak gitu, setiap hari kayak gitu. Nah, jadi tekanannya adalah jangan jadikan sebagai kebiasaan. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan seperti itu terus biasa. Nah, kalau saya ditanya berapa kali Rasul melakukan itu dalam seumur hidupnya, Allah alam, kita tidak tahu. Hanya kita kemudian menghitung jumlah hadis yang menyebutkan itu berapa banyak. Itu banyaknya itu menunjukkan bahwa Rasul memang melakukan hal tersebut. Ya, jangan jadikan sebagai kebiasaan sehari-hari tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bagaimana dengan batasan masyakoh, rasa berat, sulit, kemudian apalagi ya masyakoh itu ya kesulitan gitu. Batasannya apa gitu? Maka kalau kita lihat dalam literatur fikih, masyakoh kepayahan, kesulitan, itu menjadi satu sebab yang disyaratkan rukhsah adanya keringanan. Adanya keringanan. Bagi seorang dokter yang sedang bertugas di rumah sakit, terutama saat menangani kondisi gawat darurat atau operasi, kan terdapat batasan-batasan ketat agar kesibukannya itu dapat dikategorikan sebagai masyakoh yang membolehkan jamak sholat. Jamak sholat. Nah ini Bapak Ibu kemudian bisa mengcross-check dengan kesibukannya. Kesibukannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan apa namanya dengan tahapan-tahapan berikutnya. Ini masyakoh menurut empat madhab. Nah, sebelum merujuk pada perbedaan madhab, para ulama kontemporer merumuskan bahwa tidak semua kesibukan rumah sakit terhitung sebagai masyakoh. Tidak semua, tidak semuanya ya, tidak semua kesibukan. Wah, aku lagi sibuk di rumah sakit nih, ngapain? Sibuk main scroll-scroll gitu, main game online. Ah, kok gitu, kok masyakohnya kayak gitu ya? Bukan seperti itu. Maka kemudian eh, ada batasannya, misalkan di sini adalah batasan masyakoh yang kemudian berdampak boleh kemudian menjamak sholat, menjamak sholat gitu. Kalau kita lihat di sini, satu ada berkaitan dengan nyawa, hifdun nafs, berkaitan dengan nyawa orang, ya, berkaitan dengan keselamatan seseorang, berkaitan dengan kesehatan seseorang, ya kan, berkaitan dengan penanganan medis seseorang itu. Maka dokter dalam yang sedang berada dalam tindakan yang jika dia tinggalkan untuk sholat akan berakibat fatal gitu. Bahkan sampai menghilangkan nyawa atau memburuknya kondisi pasien secara drastis. Misalkan dalam operasi-operasi yang Bapak Ibu ketahui, operasi bedah mayor, resusitasi jantung paru, atau penanganan pasien di ICU yang tidak stabil. Kalau di bedah mata mungkin dalam bedah yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus diselesaikan dan bedah mata bisa jadi berjam-jam. Ya, dokter sudah mengantisipasi insya Allah akan sampai jam sekian sehingga saat nanti bisa sholat. Ternyata di lapangan berbeda, harus kemudian molor.
maka itu boleh di dijamak sholatnya. Durasi tindakannya ini sebagai misal game, entah itu jam 1 sampai jam 4 misalkan. Tindakan medis tersebut memakan waktu yang sangat panjang. Kalau kita ditanya panjangnya, batasan panjangnya berapa, Ustaz? Panjangnya adalah kemudian ketika dari satu waktu masuk waktu sholat berikutnya. Itu kapan kategori panjang. Hingga menabrak dua waktu sholat secara berurutan. Operasi dari jam 2 sampai jam 8. Asar dengan maghrib. Nah, gimana kalau asar dengan maghrib? Ya kan, dari sini adalah duhur sampai asar di jamak. Nah, Ustaz, kalau bagaimana kalau misalkan maraton, iya kan? Ada misalkan orang yang operasi jantung sampai 24 jam misalkan. Terus operasi jantung. Kalau ditinggalkan kemudian apa namanya akan berakibat fatal pada pasien. Nah, dalam hal ini maka nanti Bapak Ibu bisa memberikan pandangan kepada saya kepatutan operasinya itu biasanya maksimal berapa jam. Nah, kan kemudian dihitung. Kita kan tentunya mohon maaf ya saya belum begitu menguasai. Tentunya ketika ada jadwal operasi kan kemudian tidak mendadak. Misalkan ini jam 4, dok nanti jam 4 10 menit ini ya operasi ya. Tinggal 3 menit misalkan. Kan mungkin seperti itu tidak terjadi, tapi ada penjadwal. Kecuali yang on call yang accident ya, ada accident kemudian terus panggilan mendadak karena ada kecelakaan boleh jadi. Tentunya kemudian kita dokter sebelum melakukan itu sebagai dokter muslim bisa melihat, oh ya masih sempat sholat sholat nggak? Oh nggak sempat. Udah kalau nggak sempat nanti dijamak. Jadi dijamak. Bahkan kemudian dalam kondisi sholat misalkan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita sholat pakai baju operasi? Ya, boleh baju operasi. Nah, boleh pakai baju operasi itu boleh. Selama menutup aurat. Nah, terus kan dilihat kesuciannya. Suci dari najis tidak, kan gitu. Ya, suci sih, tapi kemudian ada darah. Ya, kalau misalkan ada darah, ya udah dibersihkan, dicuci darahnya. Apalagi ketika sebelum memakai baju operasi sudah dalam kondisi berwudu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang sedang tidak berhalangan, kita ketika melaksanakan operasi kemudian sudah dalam kondisi yang berwudu. Nah, itu luar biasa. Berwudu, tinggal nanti pakai baju operasi, kemudian melaksanakan operasi. Nah, kalau mau sholat kan lebih nyaman karena tidak perlu membuka-buka, cuman membersihkan bagian-bagian yang kemudian kena najis jika ada. Maka kalau misalkan operasinya adalah jam 1 atau jam 2 sampai jam 6 atau jam 5, nabrak waktu nanti di jamak. Atau kemudian tidak ada pengganti, tidak ada tenaga medis yang kompeten lain yang bisa mengganti posisinya sementara waktu itu, sementara dia mau sholat. Nah ini kan artinya adalah ada usaha dari kita, kemudian untuk mencari, ada yang bisa ganti nggak? Nggak bisa. Ya udah lanjut aja diselesaikan, selesai operasi, kemudian nanti masuk mengerjakan kewajiban sholat. Atau kemudian batasan masyarakatnya adalah bukan tugas administratif atau poliklinik. Bagaimana? Jika hanya dokter, ini contohnya ya, jika dokter itu hanya sibuk karena antrian pasien rawat jalan yang panjang, atau rapat komite medik, atau visit rutin ya, hal ini tidak termasuk masyakoh. Karena dia mengendalikan waktu, gitu. Kalau misalkan pasien rawat jalan di skorsing dulu, tunggu ya, mau sholat dulu, mau makan dulu, kan gitu. Atau kemudian ada rapat, misalkan rapat komite medik. Itu kan kemudian tidak kan bisa diskorsing untuk melaksanakan sholat, gitu maksudnya. Maka dokter wajib meminta waktu jeda kepada pasien atau manajemen untuk sholat tepat waktu. Insya Allah. Dan sholatnya kita kan insya Allah tidak sampai lama banget lah. 10 menit udah lama. 5 menit pun kemudian kadang udah selesai. Nah, bagaimana kemudian menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya menurut mazhab empat mazhab. Maka ini saya cantumkan bentuk bukunya Kitabul Fiqhi alal Mazahib al-Arba'ah. Kitab fikih dengan perspektif empat mazhab. Satu masalah tapi dilihat dari empat mazhab. Nah, boleh jadi kemudian Bapak Ibu, jika kemudian kita tidak sesuai dengan satu mazhab, soalnya nggak setuju di mazhab itu, ternyata ada kesesuaian dengan mazhab yang lain. Boleh jadi. Sehingga kamu kok seperti itu sih? Saya enggak lah. Saya enggak. Saya melakukan itu, tapi kamu enggak usah. Karena terjadi perbedaan, mari kita lihat. Nah, kan itu sudah terjadi di apa ulama terdahulu. Dan saya nggak belum belum sempat membaca buku eh, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kebetulan saya dengan buku itu agak beda beda tempat sehingga tidak bisa saya hadirkan. Nah, ini kemudian masing-masing mazhab memiliki standar. Standarnya berbeda.
dalam merespon masyakoh bagi orang mukmin yang tidak berpergian untuk menjamak sholat. Nah, dari fikih madzhab arba. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini kemudian dikatakan sangat ketat. Artinya adalah mazhab Hanafi tidak mengakui kebolehan menjamak salat secara jamak mutlak, secara mutlak, jamak hakiki, menggabung. Jadi duhur sama asar di waktu duhur atau duhur asar di waktu asar, gitu. Itu tidak mau mengakui adanya jamak karena alasan kesibukan kah, mau sibuk kah, kemudian mau sakit kah, mau hujan kah, tidak ada. Hmm. Jamak hakiki ya, jamak hakiki. Nah, kemudian terus lantas bagaimana kemudian? eh Jamaah hakiki dalam mazhab ini berlaku hanya di Arafah dan Musdalifah ketika musim haji kemarin. Selebihnya nggak ada jamaah-jamaah. Udah sholat sholat pada waktunya masing-masing. Solusinya bagaimana kalau dokter yang mengikut mazhab Hanafi gitu? Adalah mazhab ini membolehkan jamak suri. Bagaimana jamak suri? Tampilannya secara tampilan memang jamak. Duhur asar dilaksanakan, dia tidak menjamak, tapi kelihatan seperti menjamak. Melaksanakan sholat duhur di ujung waktu dan melaksanakan sholat asar di awal waktu. Ketemu. Nah, ketemu itulah kemudian tipis-tipis kelihatan, oh lagi jamak ya, dia menggabungkan itu. Padahal juga tidak jamak. Ini mazhab Hanafi. Kalau ada yang kemudian berpendapat, ya nggak usah dijamak, operasi nggak usah dijamak, ya harus dibuat jadwal lebih awal. Boleh mengikuti pendapat ini pun boleh. Silahkan, silahkan saja. Dan ini kemudian ada kemudian argumennya. Maka misalkan dokter harus menunda sholat pertama, misalkan zuhur, hingga ujung waktunya, lalu setelah salam, masuk waktu sholat asar, baru saja masuk hingga ia langsung sholat asar di awal waktu. Nah, ini secara lahiriah nampaknya digabung. Nampaknya digabung. Tapi secara hukum fikih, ya tetap sholat di waktunya masing-masing. Boleh, oh, boleh saja Hanafi. Maliki bagaimana? Kalau mazhab Imam Abu Hanif, Maliki. Ini adalah ya ketat, tapi basisnya adalah kalau darurat. Jadi mazhab Maliki ini membolehkan jamak bagi orang mukim tidak bepergian, tetapi terbatas pada alasan hujan atau lumpur. Jadi jamak masjidnya itu kemudian ada lumpurnya. Kalau zaman dulu kan tidak ada atap sehingga kemudian hujan ya masjid ya banjir, basah-basah gitu. Atau sakit yang memberatkan atau masyakkah. Jadi di sini eh, dalam mazhab Maliki itu boleh menjamak kalau ada sebab masyakkah yang memberatkan. Batasan untuk dokter bagaimana? Itu dari yang bermazhab Maliki. Pada dasarnya dokter itu yang sehat ya, dokter yang sehat tidak masuk dalam kategori yang mendapat rukhsah atau keringanan untuk menjamak, rukhsah menjamak kan sehat. Namun para ulama Maliki kemudian memiliki kaidah darurat untuk menyelamatkan nyawa. Jika seorang dokter dihadapkan kepada operasi penyelamatan nyawa yang pasti akan menghilangkan waktu sholat, maka tindakan medis tersebut disamakan dengan uzur syar'i. Jadi uzur syar'i maknanya adalah kemudian ya dilaksanakan operasi itu kemudian dilaksanakan dan dia nanti menguzurkan untuk sholatnya dijamak dengan waktu yang lainnya. Nah, misalkan kalau penerapannya adalah prioritas utamanya tetap melakukan jamak suri. Ingat ya, jamak suri itu istilah. Jamaknya itu mepet, yang pertama waktunya dimepetin belakang, yang kedua diajukan. Nah, dia diajukan. Sehingga kemudian secara lahiriah, oh ini lagi jamak itu gitu. Karena habis salam terus kemudian sebentar lagi berdiri gitu. Padahal dia melaksanakan salat di waktunya masing-masing. Kenapa kemudian prioritas utama tetap melaksanakan jamak? Jika tidak memungkinkan sama sekali, maka dia boleh menjamaknya dengan niat darurat, menyelamatkan nyawa karena mau operasi. Hifdzun nafs lebih didahulukan daripada melaksanakan sholat di awal waktu. Tapi ini tidak menyepelekan. Karena apa? Ada rukhsah bagi sholat, tapi kan tidak ada rukhsah bagi menyelamatkan nyawa. Sudah dibedah operasi, dibedah-bedah-bedah, kemudian waduh waktu sholat ya sholat gitu. Habis sholat, itu nanti kemudian terus bagaimana dengan nasib pasien yang kemudian telah dibedah ini. Nah, itulah kalau dalam mat maliki boleh, tapi kemudian ada uh, apa nama syarat masyakohnya. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i atau Syafi'iyahnya? Ini kemudian terdapat dua pandangan. Dalam pandangan resmi dan kita muktamad ini nih saya waktu itu mengedit ya jadi editor terjemahan kitab fikih muktamad yang diterbitkan oleh GIP. Saya mengedit untuk yang terjemahan tentang kitabul bait jual beli.
bukan yang masalah salat jual beli. Nah, muktamad ini dalam mazhab Syafi'i, jamak salat hanya khusus untuk safar, perjalanan, ya, atau hujan, ada hujan atau safar. Sedangkan kesibukan profesi tidak membolehkan jamak. Ingat ya kita sampaikan bahwa terdapat dua pandangan. Nah, pendapat alternatif yang dipakai oleh kontemporer adalah terdapat kelompok ulama besar madhab Syafi'i seperti Al-Qaffal, kemudian Al-Qaffal Asyashi, Al-Khattabi, Ar-Royani, Abu Ishaq Al-Marwazi, dan didukung oleh Imam An-Nawawi, yang boleh orang mukim untuk menjamak salat karena ada hajat, ada kebutuhan mendesak atau uzur. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah dihadapkan dengan pilihan mau ikut yang mana gitu. Tapi masing-masing sudah ada kemudian include dalilnya. Ikut yang ini juga boleh, yang ini juga boleh. Gitu. Pilih salah satu. Jangan kemudian digabung, tapi pilih salah satu. Nah, bagaimana batasan untuk dokter? Menurut pendapat alternatif adalah dokter bedah boleh menjamak sholatnya secara hakiki. Hakika pada jamak takdim atau jamak takhir. Zuhur dengan asar. Jamak takdim adalah dilaksanakan di waktu zuhur. Zuhur dengan asar, jamak takhir itu dilaksanakan di waktu asar. Takdim itu mendahulukan waktunya. Antara dua itu mana yang duluan itu dilaksanakan pada waktu tersebut. Takhir adalah melaksanakan jamak pada waktu yang terakhir antara dua waktu sholat tersebut. Nah, oleh karena itulah kemudian asalkan dan tidak menjadikannya sebagai adat atau kebiasaan rutin. Hmm. Tidak menjadikan kebiasaan rutin. Misalkan saat kami 3 hari melaksanakan operasi terus menerus dan kemudian kami menjamak boleh nggak? Boleh. Apakah termasuk rutin? Kan is insidental, ya, bukan kemudian terus dijadwalin di situ terus. Nah, maka keringanan in ruksa ini hanya dipakai murni saat jadwal operasi darurat yang tak terduga dan juga mendesak. Ya, ketika mendesak. Maka kemudian dalam pendapat Hambali, ini juga paling luas dan juga fleksibel adalah mazhab Hambali adalah mazhab yang paling lapang Hambali dalam urusan jamak sholat. Mereka secara tegas itu kemudian membolehkan jamak bagi orang-orang yang mukim karena berbagai unsur. Karena sakit boleh, menyusut boleh, orang yang takut kehilangan nyawanya pun boleh. Tidak menjadi eh, mengapa untuk menjamak waktu sholatnya. Nah, batasannya bagaimana? Madhab ini membolehkan jamak bagi pekerja yang memiliki masyakoh, kesulitan. Jika ia meninggalkan pekerjaannya, jadi ada masyakoh kalau dia meninggalkan pekerjaannya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni misalkan mencontohkan kebolehan jamak bagi tukang masak yang takut makanannya gosong atau rusak jika ditinggal sholat. Ini urusan ibu rumah tangga. Boleh nggak? Boleh, karena sedang masak. Masaknya mungkin masaknya banyak sehingga kemudian memerlukan waktu yang cukup cukup lama. Dalam analogi dalam kias, dari contoh tersebut, seorang dokter bedah yang sedang menangani operasi sangat berhak mendapatkan rukhsah jamak, keringanan melaksanakan jamak. Sedangkan kesulitan eh, jauh dokter bedah jauh lebih melebihi tukang masak. Karena yang mempertaruhkan nyawa manusia. Nah, madhab ini secara langsung membolehkan dokter menjamak takdim atau takhir sesuai mana yang lebih mudah baginya dan menghadapi jadwal operasi. Ini dalam mazhab Hambali. Kalau masalah mazhab Syafi'i tadi, Syafi'i ada dua pandangan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian Hambali ada satu pandangan. Nah, kita kaitkan dengan kaidah usul fikih. Jamaah rahimakumullah. Sampai sini kemudian sudah ada pandangan ya, Bapak Ibu ya. Oh, Masya Allah sudah ada apa namanya gambaran lah awal terkait dengan nanti mau dijama atau di kosor ya kan terkait dengan sholatnya gitu. Dan tadi syarat-syarat telah kita sampaikan. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, Dokter Bang Anton. Wah, ada Bang Anton. Bang Anton itu nama aslinya atau nama panggilannya, Dok? Siap. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi, karena kita masuk dalam fikih, mari kita lihat. Tadi perbedaan pendapat mazhab fikih sudah ada. Kemudian kita melihat kaidahnya. Namanya masuk dalam pembahasan usul fikih. Nah, pembahasan mengenai hadis Ibnu Abbas di atas tadi. Tentang menjamak salat dalam kondisi mukim, tidak safar, hujan atau takut. Ada salah satu kajian yang sangat mendalam. Dalam fikih perbandingan atau mukoronatul mazahib. Perbandingan antara satu mazhab dengan yang lain.
Ada dua bagian, ini dua apa tiga bagian. Ini adalah yang pertama adalah kaidah usul fikih dan kaidah fikih yang berkaitan. Usul itu adalah produk awalnya, fikih kalau sudah jadinya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Aroda alla yuhrija ummatahu. Ini memunculkan beberapa kaidah fundamental dalam pembentukan hukum Islam. Misalkan yang dilakukan pertama adalah idza dhaqal amru ittasa'a. Idza dhaqal amru ittasa'a. Hanya oh, ada yang hilang. Idza dhaqal amru ittasa'a. Jika apabila suatu perkara menjadi sempit atau sulit, maka ia menjadi luas, luas. Nah, itu ini kaidah usul fikih ya. Idza dhaqal amru ketika urusan itu menjadi sempit, ittasa'a maka malah menjadi luas. Ketika kondisi seseorang yang sangat mendesak, misalkan sakit parah atau tugas operasi bedah dan tidak bisa ditinggalkan, ya, kemudian datang waktu sholat yang asalnya sempit kaku dilonggarkan dengan cara digabungkan ke waktu sholat lainnya atau setelahnya. Nah ini adalah kalau amru ittasa'an. Yang kedua adalah i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan, mengkompromikan dua dalil lebih utama daripada membuang salah satunya. Maka di sini ada terdapat benturan. Sekelas antara ayat Al-Quran, Allah itu kemudian yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Atau kemudian dalam ayat berikutnya adalah inna salata alal mu'minina kita mauquta. Nah, jadi sesungguhnya salat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Dengan hadis jamak, loh, kan sholatnya sudah ditentukan nih, ditentukan waktunya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kenapa ada hadis membolehkan untuk mendijamak? Maka di sini kemudian dikompromikan. Ulama usul melakukan ke tahsis penghususan. Ayat tersebut adalah hukum asal atau kewajiban umum. Kalau dalam ayatnya lah ya. Adalah kewajiban umum. Sedangkan hadis ini adalah pengecualian. Pengecualian khusus saat ada udzur yang menghilangkan kemadaratan atau kesulitan itu. Termasuk juga kemudian ada para mazhab empat itu menghadapi tantangan besar dalam menafsirkan hadis ini. Kalau jika diterima secara tekstual dan dibebaskan, orang akan bermudah-mudahan menggampang-gampang menjamak salat setiap hari tanpa alasan. Wah, males mager bangun. Nantilah kalau bangun nanti tak jamak. Nah, itu ya. Jika diterima secara tekstual dan dibebaskan kepada orang orang akan bermudah-mudahan menjamak sholat setiap hari tanpa alasan. Nah, itu kan berarti tidak terjadi kemudahan-kemudahan, gampang-gampang Atau kemudian kita lihat komparasi pendapat mereka. Satu, konsep jamak suri tadi sudah kita singgung, ini jamaknya bentuknya saja. Ya kan, ini waktunya sama. Mata Maliki Syafi'i terbatas pada udzur tertentu. Tadi yang Maliki, kalau ini Syafi'i adalah potongan apa namanya sekelompok atau sebagian dari kelompok Syafi'i. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membatasi kebolehan jamak antara hanya pada safar dan hujan. Nah, bagaimana terhadap hadis yang di atas tadi? Mereka menakwilkan bahwa kondisi bukan karena hujan. Dalam hadis tersebut mereka bisa jadi karena sakit parah atau lumpuh ya, lumpur atau cuaca buruk yang belum sampai hujan namun menyulitkan ke masjid. Pengecualian ini bagaimana Imam An-Nawawi juga kemudian ulama besar Syafi'iyah ya, dan juga Ibnu Munzir memilih pendapat sebagian ulama salaf membolehkan jamak bagi orang mukim apabila dia sangat mendesak. Yang mukim mendesak aja harus berada eh, di tempatnya itu kemudian boleh menjamak waktu sholatnya. Maka Imam Nawawi gini, pendapat sebagai ulama sama boleh jamak bagi orang mukim apabila ada hajat mendesak dengan syarat tertentu tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan, tidak boleh dijadikan kebiasaan dan tidak boleh dijadikan untuk gampang-gampang kayak memudahkan ibadah. Ini Hambali yang fleksibel, Bapak Ibu. Fleksibel bagaimana? Mata Hambali kan yang paling lugas menerima hadis ini secara zahirnya. Mereka menetapkan bahwa setiap kesulitan masyakoh membolehkan jamak. Yang merasa susah, sulit, samu jamak, monggo silahkan coba.
Maka tanggapan terhadap hadis yang Ibnu Abbas adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, dan ulama Hambali lainnya menyatakan bahwa jamak disyariatkan untuk menghilangkan haraj kesulitan. Oleh karena itu, jamak dibolehkan bagi orang sakit, wanita yang sedang istihadah karena sulit bersuci setiap waktu, ibu menyusui yang kesulitan membersihkan najis bayi pada waktu sholat, dan pekerja atau profesi yang sedang menghadapi kondisi darurat. Ya, ini kemudian boleh dijamak. Nah, Bapak Ibu mau ikut yang mana pendapatnya? Gitu. Lihat, misalkan lihat ikut yang mana. Nah, dilanjutkan lagi sebelum akhir pelajaran dari hadis yang di atas nih. Misalkan dari analisis usul fikih, usul dan fikihnya di atas, para ulama kemudian seperti Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Wahbah Zuhaili, itu kemudian menggunakan hadis Ibnu Abbas sebagai solusi syariat untuk memecahkan kerumitan hidup modern. Nah, ada tenaga medis, dokter bedah yang melakukan operasi berjam-jam melewati dua waktu sholat, misal dari jam 1 sampai jam 6 sore, ia boleh menjamak zuhur dan asar di akhir. Di akhir, jadi di waktu asar. Kedua adalah kondisi lalu lintas atau macet total. Wah, di dalam tol itu di ring road, udah macet gimana nggak bisa gerak. Waktunya sudah mepet lagi, ya kan? Maka kemudian boleh dijamak. Tugas keamanan, misalkan polisi atau tentara yang sedang mengamankan kerusuhan massal. Nah, itu boleh dijamak dan pelajar mahasiswa yang sedang apa namanya menjalani ujian kelulusan dan dia kemudian terus nggak bisa waktu, nggak ada waktu sesuka-suka untuk melakukan kunjungan keluar selama masa karantina, selama masa pembelajaran berjam-jam di situ, boleh boleh juga. Nah, Allah alam bisawab. Nah, dari sini kemudian kita melihat jamaah rahmatullah ternyata untuk masalah fikihnya dalam urusan fikih kita sebagai akademisi ya, membacanya secara holistik, baca pendapat yang lain, empat pendapat mazhab empat, sekalipun di sana ada mazhab lebih daripada empat. Tapi kemudian yang empat ini menjadi babon atau kemudian induk dari penelitian usul fikih dan juga fikihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan kemudian menjadi lebih mantap, lebih siap untuk menjalankan ibadah di tempat kerjanya, meskipun dengan melalui proses jamak. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Satu kali meninggalkan waktu sholat itu bisa berakibat fatal pada kehidupan berikutnya. Ya Allah, Allah alam bisawab. Aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan yang sangat lengkap bahwa Allah mengendaki kemudahan, tetapi Allah tidak mengendaki kesukaran bagi kita, bahwa kabar gembira buat kita, eh, bahwa Rasulullah sendiri pernah menjamak sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Namun bahwa sholat ini boleh dijamak dengan syarat dalam keadaan sakit, membutuhkan kebutuhan yang mendesak, kondisi genting, menimbulkan kesulitan atau masalah, walaupun keempat mazhab ada perbedaan pendapat. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin bertanya, kita persilakan. Dari Dokter Imus Al-Ghassan di apa namanya di kolom chat sahabat saja. Terkait konteks hujan, ya kan? Itu terkait dengan konteks hujan karena ada penilaian. Jika hujan tidak deras, maka tidak boleh dijamak. Sementara, ini kan berarti ikut madhab yang tadi yang tidak boleh menjamak kecuali ada hujan. Sementara pernah juga kami pribadi mendapati hujan saat maghrib, lantas imam mengajak lanjut sholat isya dengan kaidah memudahkan, tapi tidak memudah-mudahkan. Bagaimana ya Ustaz? Nah, apakah boleh? Oh, boleh. Nanti materi boleh di share. Jadi boleh. Maka kemudian kita tadi sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk mau menjamak atau tidak itu sudah difasilitasi. Bapak Ibu mau jamak silahkan, tidak menjamak tidak apa-apa. Karena sudah ada kemudian ulama kemudian yang memfatwakan seperti di atas atas tadi. Gitu Dokter Imus. Jadi boleh ya. Jadi kan monggo mau milih jamak silahkan. Maka kemudian ketika sholat imam bilang sholat, yuk lanjut sholat, ayo lanjut sholat, lanjut sholat isya. Padahal iman gerimis boleh, boleh juga itu boleh.
Tapi pernah terjadi di kampus kami. Gini kejadiannya adalah apa namanya, habis sholat maghrib kemudian suaranya wuzu, 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 wuzu gitu. Terus diajak sholat isya jamaah. Jamaah di saat diajak sholat isya. Ya ada yang mau, ada yang bertanya-tanya, ada apa ya? Apa ya? Alasannya apa? Masakannya apa? Eh, itu tadi hujan deras tadi. Dicek ternyata bukan hujan deras. Bunyi kipas angin. Yang besar itu. Ternyata itu dikira hujan deras. Jadi habis sholat, maka hujan ya. Tadi bukannya hujan. Bukan. Prof tadi kipas angin. Aduh gitu. Tapi sudah, katanya sudah terlanjur. Masalah? Ya nggak masalah juga gitu. Itu tidak masalah. Toh itu juga kemudian tidak tidak sering ya, tidak sering kemudian dilakukan. Ya, itu dari mus. Kemudian dari bagaimana jika waktu akan sholat subuh ada pasien gawat dan berkirakan selesai ditangani sampai jam 6 pagi. Nah, seyogyanya gini, kalau sekali saya memberi advice nih. Sebelum kemudian, kalau misalkan bisa berwudu terlebih dahulu sebelum operasi, silahkan. Kalau pertanyaan sih, tidak ada kesempatan untuk itu. Jika memang tidak ada kesempatan untuk wudu, tidak ada kesempatan untuk sholat subuh, harus mendapat tanganan yang cepat, maka silahkan ditangani dengan baik. Komitmennya adalah setelah kemudian nanti selesai penanganan yang menjadi masyakoh itu selesai, maka segera dirikanlah sholat subuh. Wah, tapi kan sudah terbit. Ini kondisi yang tidak normal. Kondisinya tidak normal, maka jangan pakai kaidah yang normal. Sama seperti orang yang semalam jaga, ya, kemudian terus nungguin pasien, pasiennya juga perlu penanganan, baru bisa tidur jam 3 baru bisa tidur. Bangunnya kemudian jam 6.30 itu kan sudah terbit. Kemudian dia kemudian terus ambil air wudhu kemudian salat boleh, boleh karena kondisinya memang tidak dengar azan saat tidur, tidak ada yang bangunin, itu boleh boleh saja. Atau bahkan pasien ya, pasien itu kemudian kalau malam misalkan kamu nggak bisa tidur, tapi menjelang azan baru bisa tidur, kemudian dia tidur dengan pulas, bangun-bangun sudah jam 8. Nah, di saat bangun itu kemudian dia ambil wudhu, bersuci, kemudian sholat pun boleh yang demikian itu. Ya, itu kan tidak mengategorikan memudah-mudahkan, bukan. Dan itu tidak selalu terjadi. Gitu. Oke, Dr. Imus. Oke. Sami-sami, Dr. Retno. Baik, dari jamaah lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, Dr. Lia. Bertanya Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Jadi semakin terang mengenai ketentuan ada kondisi masyakoh tadi Ustadz. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait tata caranya pada kondisi masyakoh ini kita melakukannya jamak empat rakaat. Misal ini zuhur sama asar begitu ya Ustadz. Empat empat. Lalu mungkin ini agak melenceng pada kondisi seperti apa yang boleh dua-dua Ustadz selain perjalanan atau safar. Mm-mm. Jadi kapan boleh dua-dua, kapan empat-empat. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Terima Dok. kasih Ustaz. Eh, Sejauh ini saya sendiri belum mendapatkan hadis atau dalil yang kemudian mengkosor. Yang mengkosor dalam artian adalah dua-dua tadi. Yang adanya adalah jamak, yang jamak. Dan kondisi tidak hujan, tidak safar itu dijamak tanpa kosor. Boleh, saya belum mendapatkan, jadi saya tidak menyampaikan pada kesempatan kali ini, lebih fokus pada jamaknya gitu. Nze. Gitu, Dok. Baik Ustaz, terima Ya, kasih. terima kasih, mohon maaf. Baik, jamaah lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Eh, Oke. Izin Ustaz, tadi ada pertanyaan di chat room yang dari Dokter Ritno, apakah tadi sudah dijawab Ustaz? Eh, Sampun. Jadi saat selesai dari penanganan, sekarang misalkan sampai jam 6 itu kalau jika masih punya wudhu, kemudian bisa langsung sholat. Jika tidak punya wudhu, maka selesai penanganan, segera ambil wudhu, kemudian terus sholat. Nggih. Oke, siap.
Terima kasih Ustadz. Eh, Sama-sama. izin bertanya Ustadz, mungkin dari saya, mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ustadz, namun eh, sedikit ragu atau dilema ini Ustadz. Contohnya kita pada keadaan poli. Poli kan tidak dalam keadaan darurat tadi, tidak dijelaskan Ustadz, itu bukan suatu keadaan yang darurat. Eh, biasanya itu kan jam 12 sholat zuhur itu dalam keadaan pasien yang sangat ramai Ustadz. Eh, sulit sekali kita eh, meninggalkan pekerjaan itu. Kalau kita tinggalkan, dilemanya kalau kita tinggalkan pasti komplain dari pasien. Kemudian selesai-selesainya itu biasanya sudah asar atau lewat itu. Eh, syukur kalau sebelum asar itu kita bisa ngejar sholat zuhur. Nah, bagaimana pandangan dari fikih dalam keadaan yang tidak gawat darurat, tapi itu dalam eh, Antri. kondisi itu dikatakan mendesak Ustadz. Kalau kita tidak melaksanakan pelayanan dengan baik, sudah pasti pasien komplain kemana-mana, nanti bikin kegaduhan di masyarakat, terganggu dengan pelayanan. Tapi ketika kita eh, menuruti mengerjakan kewajiban itu, kita meninggalkan sholat mungkin setelah selesai pelayanan, pasien pelayanan dengan baik, kita baru bisa melaksanakan sholat jamaah. Seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ente, nampaknya Dr. Adnan ini sudah punya jawaban. Sudah punya jawaban. Yang pertama adalah eh sebagai dokter, misalkan kita sebagai saya sebagai dokter, saya lihat, kan ada recordnya ya, kan siapa yang periksa ke apa namanya riwayat ataupun kemudian adalah keluhannya ada. Sekiranya kemudian memang tidak mendesak dan memang antri, kalaupun kita layani, yang di belakang pun akan tetap nanti tau, pelayannya tetap nanti. Kita melayani nomor 5, yang nomor 43 kan tetap nanti gitu. Hanya yang kemudian kita cara bijaksana adalah ya, menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu izin ya, izin 5-10 menit untuk melaksanakan sholat. Saya kira akan diizinkan. Entah nanti kemudian yang menyampaikan izin dokternya atau kemudian dari perawat yang jaga itu menyampaikan. Ya, tentunya ketika kita izin sholat tidak lama-lamain gitu, yang tidak selesai sholat kemudian terus melanjutkan. Saya kira juga apa namanya diperbolehkan. Mungkin bisa tertunda 1-2 lah. Seperti kalau kita memberikan layanan pemeriksaan 1 atau 2 orang. Itu kan tidak begitu lama, tidak sampai setengah jam, 15 menit pun tidak demikian. Jadi tetap bisa dilakukan itu, Dokter Anton. Kami juga pernah, saya sebagai pasien waktu itu juga disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, dokter Ida izin sholat ya, karena sudah masuk waktu sholat. Kalau kami pasien kan, pasien, wah Andrea masih lama, sholat dulu deh, gitu aja. Tapi kemudian karena disampaikan ya pada permintaan maaf, maaf, jadi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Toh nomor saya juga masih belakang gitu. Apalagi ada pasien yang kemudian yang belum hadir dan sebagainya. Saya kira 5-10 menit itu cukup, tidak mengganggu keresahan kami selaku pasien, dan insya Allah sholatnya tidak sampai nunggu 8 jam. Itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin belum menjadi kebiasaan kita ya Ustadz, ataupun menjadi catatan juga bagian manajemen supaya hal-hal yang seperti haknya kita untuk sholat juga diberikan peluang seperti itu Ustadz. Oke, dari jamaah lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustadz. Sebagai kesimpulan bahwa kita boleh melaksanakan eh, jamak sholat dalam keadaan musafah. Nah, namun yang jadi catatan adalah itu tidak jadikan sebagai kebiasaan sehari-hari, meremehkan ataupun menggampangkan, apalagi sampai meninggalkan sholat. Baik, sebelum kita mengakhiri kajian hikmat pada sore hari ini, kita mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di kemudian hari apapun eh, jamaah yang lain. Baik, kepada Ustadz kita persilakan Ustadz. Ya. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jamaah kajian hikmat yang kami hormati, demikian kajian kita pada sore hari ini. Untuk mengakhiri kajian hikmat pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pemandu acara sore hari ini, mewakili seluruh panitia hikmat, eh, memohon maaf jika selama pelaksanaan kajian hikmat ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan maupun kehilapan. Sholat ke masjid berjamaah, ruku dan sujud serta berdoa. Semoga hikmat ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sami-sami. Jazakallah khair Ustadz. Sami-sami, Dok.